Happy Sunday ICC, mari bangkit berdiri saudara. Boleh kasih tos kiri kananmu, katakan Happy Sunday. Yes. Mari bertepuk tangan saudara. Ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kami naikkan syukur kami di hadapanmu Tuhan. Sekali lagi katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Mari sorakan haleluya. Ku naikkan syukurku, mari naikkan syukurmu. Ku naikkan syukurku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti, meninggikan namamu. Katakan dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Na 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 na. Whoa. Na 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 na. Whoa. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan pasti, dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya. Dengan
pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Katakan kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Imanku berkata, Tuhanku apa? hebat. Yesusku, Hey, berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, na na na, na na na, na na na, na na na, na na na. katakan Bangkitlah dan berkatakan berkat atas hidup yang diberikannya, dengan pasti dengan iman, nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. katakan kedahsyatannya, Kedahsyatannya di hidupku. Imanku, amin. berkata, Tuhanku hebat. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang. Mari umat yang lebih dari pemenang, bersama-sama kita naikkan pujian ini. Semuanya siap? Dari depan sampai belakang. Come on. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Imanku Berkata, berkata, siapa yang hebat? Tuhanku Amin. hebat. Haleluya. Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangan. Ku menang, ku menang, ku menang, ku menang. Bersama-sama katakan. Menang. Haleluya.
Wow, saudara yang diberkati Tuhan, kataku menang ini luar biasa ya. Minggu lalu saya sempat dirawat dan saya ngerasain, oh gini rasanya jadi pasien ya. Ketika mau masuk ruangan operasi, darah saya jadi naik yang gak pernah tinggi, tiba-tiba jadi tinggi. Tapi saya gak bisa tidur sepanjang malam. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ini rasanya lembah itu ya. Waktu saya lagi sendiri, saya lihat pasien yang lain, dan saya firman Tuhan yang keluar di kepala saya. Ya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mungkin kalau selama ini saya sering ngejenguk orang yang sakit, gampang untuk ngomongnya. Tapi ketika saya diperhadapkan dengan hal itu, wow, ini lembah. Dan saya bilang sama diri saya, kau gak perlu takut, karena Tuhan ada di dalam lembah itu juga. Dia akan menyertai engkau. Waktu lihat persyaratan untuk operasi agak deg-degan karena kemungkinan terburuknya ada. Tapi saya bilang sama diri saya, kau akan bangun lagi, kau akan tetap melayani Tuhan, dan kau akan sehat lagi. Dan puji Tuhan, saudara, apapun lembah yang kau alami saat ini, mungkin beda-beda. Tapi kita percaya bahwa Tuhan kita ada di dalam lembah itu. Dia menyertai kita dan bahkan memberikan kemenangan di dalam hidup kita. Amin, saudara. Mari naikkan pujian ini dengan sepenuh hatimu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Kami percaya hanya kepadamu Tuhan. Haleluya. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa. Dia selalu bekerja, meski mataku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku.
rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, ku tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Oh, pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Engkau Allah yang setia. Kau Allah yang setia. Besar setiamu Tuhan. Haleluya. Kau memberi kemenangan, Kau memberi kekuatan, Kau memberi penghiburan. Sungguh Kau Allah yang ajaib Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kami di setiap musim apapun yang kami hadapi. Dalam sukacita kami Tuhan, dalam duka cita kami Tuhan, dalam apapun yang kami hadapi Tuhan, Kau Allah yang berjalan di depan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau yang ditinggikan, dimuliakan di tempat ini Tuhan. Bagimu segala hormat pujian, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Mari naikkan syukur. Haleluya. Mari agungkan Dia. Amin. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King.
the King of Kings. ICC. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Praise the Father, praise the Son, hallelujah, praise the Spirit, three in one, God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. Haleluya. Yes. Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan di tempat ini. Bagimu Tuhan segala hormat, kemuliaan, pengagungan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom sahabat ICC. Bisa katakan di ke samping kiri kanannya, Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin juga ada yang baru kenal, bisa kenalan dulu terus diajak buat ikutan komsel ya, buat ikutan iClick, asik. Baik, dan kami juga mau mengucapkan selamat datang buat Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja ICC. Kami ucapkan selamat datang, kami bersuka cita Anda sekalian bisa bergabung dengan kami di kesempatan hari Minggu ini. Dan nanti sebelum pulang, Anda bisa mampir dulu ke information desk yang berada di lobi lantai 6 di bawah sana, karena kami memiliki welcome gift untuk Anda yang bisa Anda klaim, dan pastinya kita pengen merayakan Natal bareng-bareng ya kan. Dan kita akan mendengar beberapa informasi seputar gereja ICC, dan yang pertama itu datang dari Departemen iKids. Bagi Anda para parents, kami ingatkan nanti pada pukul 11.20 sampai jam 12 ya, jadi putra-putri Anda itu akan mengikuti Bible Study dan juga komsel khusus anak-anak. Jadi nanti siang mereka itu akan belajar untuk saling berbagi dan juga berkomunitas pastinya. Ya, dan ini khusus untuk anak-anak kelas 3 sampai kelas 6 SD gitu. Dan jangan khawatir, nanti ada konsumsi yang disediakan, jadi papa mama tenang ya. Nanti jam 12 baru anak-anaknya itu selesai komsel bareng, puji Tuhan. Dan nanti pada tanggal 16 November ya, kami juga mau mengingatkan ada parents meeting. Jadi ini adalah pertemuan yang digelar oleh guru-guru iKids ya bersama dengan papa mama untuk lebih memahami lagi tentang materi pembelajaran baru bagi si kecil. Ya, jadi Anda diminta untuk bisa hadir ya pada pukul 11.30 sekali lagi tanggal 16 November ya, setelah ibadah 2. Jadi Anda bisa datang pastinya bareng-bareng sama putra-putri Anda, ditunggu di sana. Baik, dan mungkin siapa tahu ada di antara saudara yang belum tahu ya, bahwa di setiap hari Sabtu di akhir bulan itu ICC punya doa pagi jam 8 pagi ya. Jadi setiap hari Sabtu di akhir bulan. Jadi kami mau mengundang Anda sekalian ya. Yuk mari kita pergi doa pagi bersama, ditunggu kehadiran Anda. Siapa yang udah siap untuk merayakan Natal? Katakan haleluya. Asik ya. Jadi ini ada informasi seputar Natal di ICC. Pertama itu datang dari ibadah senior ya, karena ibadah senior itu bakalan menggelar perayaan Natal pada hari Sabtu tanggal 29 November 2025. Di sini pastinya di IPC Hall. Dan kali ini yang akan melayani itu adalah Pastor Debbie Bashir ya, dengan tema bijak dalam ketidakpastian hidup. Jadi buat Anda ya, om tante, opa, oma
itu ditunggu untuk merayakan Natal bersama di ibadah senior tanggal 29 nanti. Dan selanjutnya boleh dengar suaranya para ladies ICC. Yeah. Ya, wow atau Woman of Word-nya gereja ICC itu bakalan menggelar Natal juga, Natal bersama. Dan kali ini istimewa banget karena tempatnya itu ada di Wheels Coffee Roaster Dago. Ya, hari Sabtu catat tanggal 6 Desember. Ya, jadi silakan para ladies mendaftarkan diri karena di sana nanti Anda itu akan belajar bagaimana cara menghidangkan menu-menu Christmas yang spesial banget. Oke, dan pendaftarannya itu sebesar Rp150.000 aja. Ya, dan ini adalah acara puncaknya yaitu Natal ICC 14 Desember 2025, dicatat. Jangan keburu liburan ya. Kita Natalan bersama di sini, ibadahnya itu 2 kali, jam 8 pagi sampai jam 10.30 pagi ya. Jadi ada 2 ibadah dan akan bertemakan Grace. Terus juga kami mau mengingatkan di bawah itu ada bis surat. Ya, ada kotak surat. Di situ disediakan postcard Natal ya untuk kita isi dan kirimkan untuk teman-teman yang mungkin someone spesial atau juga untuk keluarga ya, kita berbagi anugerah Tuhan bersama. Dan terakhir kami mau mengingatkan bagi Anda yang mau memberikan persembahan, itu Anda bisa melakukannya lewat QR Code yang ada di depan tempat duduk Anda, atau juga bisa melalui kotak-kotak persembahan yang ada di sini. Tersedia juga mesin EDC ya. Dan juga ada cara baru untuk memberikan persembahan, yaitu melalui aplikasi My ICC Church. Jadi nanti caranya Anda masuk ke aplikasi My ICC Church, terus di paling bawah itu ada menu giving. Ya, setelah dipencet nanti akan muncul tampilan give. Langsung dipencet aja tampilan give-nya, nanti di situ akan ada daftar-daftar virtual account dan juga account-account e-wallet. Anda bisa memberikan persembahan melalui aplikasi. Baik, mari kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, dan menyambung dari sini, wow. Berikan saya kesempatan, mari kita memberi bersama-sama, boleh? Ya. Dan sebelum kita memberi bersama-sama, saya mau membagikan sedikit dari firman Tuhan bahwa setiap pemberian yang diberikan dari kerelaan hati itu berkenan di mata Tuhan. Saudara tahu pada waktu 2000 tahun yang lalu, pada waktu Yesus ada di biasanya di depan, di sebelah kotak persembahan, di depan peti persembahan itu Yesus tuh ada duduk di sebelah peti persembahan dan dia memperhatikan siapa yang memberi dengan kerelaan hati dan tidak tergantung dari jumlahnya berapa, tapi semuanya tergantung dari hati. Makanya pada waktu itu firman Tuhan katakan, Yesus katakan di situ bahwa janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang lain. Saya nggak tahu kondisi keuangan saudara hari ini, tapi ketika kita memberikan hati kita memberi dari hati yang sukacita, dan kita memberi buat Kristus, kita memberi buat Bapa di sorga, biar Yesus yang dimenangkan. Saya mau kasih saudara waktu untuk merenungkan sejenak, 1 menit ke depan. Kalau saudara sudah siap untuk memberi, saudara silakan bergumul sendiri sama Tuhan. Berapa yang harus saudara beri, mari kita memberi bersama-sama. Walaupun cara dari memberi persembahan bisa banyak sekarang, tidak hanya melalui kotak, tapi prinsipnya sama, di mana Yesus memperhatikan siapa yang memberi dengan kerelaan hati. Amin, amin. Yuk mari kita beri bersama-sama. Saudara bisa di depan saudara juga ada ada amplop. Kita serentak memberi bersama-sama 1 menit ke depan. Saya berikan waktu buat saudara. Take your time, gak usah buru-buru. Bergumul, tanya sama Tuhan, dan biar kita memberi dengan ketaatan daripada Tuhan.
Doa dulu sebelum memberi. Saya lihat masih ada yang bergumul memberi, silahkan saya berikan saudara waktu. Biar hari ini kita memberi dengan hati, bukan karena kewajiban, tapi karena kita mengasihi Tuhan. Bagi saudara yang sudah memberi, saudara bisa datang secara pribadi sama Tuhan. Saudara bisa datang bilang, Tuhan, ini adalah pemberianku, ini adalah berkat yang Tuhan berikan, dan aku mau kasih buat Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat kesempatan yang sangat berharga ini. Pada hari ini kami bisa memberi bersama-sama dengan hati karena kami mengasihi Engkau. Lebih dari apapun kami bersyukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan, tapi kami mau memberi dengan ketaatan karena Engkau adalah Allah yang melihat hati kami ketika kami memberi dengan sukacita dan dengan kerelaan hati. Bapak, kami percaya pemberian yang kami beri ini akan berkenan di mata Tuhan, akan menyenangkan hati Tuhan, dan akan dipakai untuk membangun kerajaan Allah di tempat ini. Akan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan melalui pemberian kami, dan kami mau menjadi bagian dari pembangunan kerajaan Allah. Kami mau menjadi saksi mata bahwa nama Kristus dimuliakan melalui pekerjaan atas gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang berharga ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah memberi dengan sukacita, semuanya katakan amin. Please. Praise the Lord. Haleluya. Thank you, Pastor Gabby. Apa kabar? Boleh katakan sebelah kiri kanannya, sedang duduk sebelah kamu. Praise the Lord. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Hamba mau bersyukur untuk siang hari ini. Kami tahu hadirat Tuhan ada, dan Kau yang bekerja. Setiap kali firman Tuhan disampaikan, Roh Kudus membukakan hal-hal yang tersembunyi sehingga kami tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan pulang dari tempat ini kami berbeda ketika kami datang. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua, urapi hamba-Mu. In the name of Jesus, we welcome your word. And everyone say, Amen. Praise the Lord. Katakan kiri kanan, Happy Sunday. Ya, senang ketemu sama saudara semua hadir lagi hari ini. Saudara, kita akan lanjutkan kembali tentang business breakthrough. Ini boleh duduk gak ya? Boleh ya? Karena firman Tuhan bilangnya Tuhan Yesus duduk katanya. Jadi saya ngikutin aja. Nah saudara, hari ini kita akan lanjutkan kembali seri yang singkat aja tentang business breakthrough. Nah saya mau tanya dulu, siapa di sini yang sudah punya usaha sendiri? Oke. Yang punya iman untuk punya usaha sendiri? Oke, lebih banyak juga ya. Praise the Lord. Atau mungkin saudara ada dalam keluarga, suaminya kerja, terus saudara berharap mungkin keuangannya kurang, pemasukannya, dan berharap mungkin pasangan hidup saudara juga bisa bekerja sama-sama sehingga kebutuhan keluarga saudara bisa lebih terpenuhi, engkau bisa menjadi berkat. Nah, dalam seri ini kita bahas beberapa hal tentang, yang pertama kalau saudara masih ingat tentang apa? Visi, ya. Yang kedua tentang inovasi. Yang ketiga ini adalah ini, bisa munculkan blessing in connection. Ya, saya mau berbicara tentang apa yang Tuhan taruh dalam hati saya tentang koneksi. Katakan dengan saya, koneksi. Saudara pernah nggak gini ya? Pernah nggak kita punya sesuatu masalah atau proyek gitu? Saudara lagi kerjain nih. Wow, sudah berusaha, pengalamanmu sudah dikeluarkan, pengetahuan saudara sudah mulai riset ke sana ke sini supaya kita bisa tahu nih jalan keluarnya gimana. Tapi tiba-tiba stuck aja.
Nggak tahu jalan keluar. Dan tiba-tiba saudara ada dalam satu pemikiran, saya ini perlu orang yang bantu saya. Anybody? Saudara masuk dalam satu kesimpulan, I need the right person to help. Ya toh? Ya, saya perlu bantuan orang yang bisa kasih saya ide dan jalan keluar. Karena saya sudah mentok nih kemana-mana, saya nggak tahu lagi harus ngapain. Nah saudara, dalam kehidupan, kita punya hubungan, kita bisa membawa kita ke dalam terobosan. Ada orang-orang yang dalam pekerjaan yang mendapatkan promosi bukan karena dia paling pintar. Bukan karena dia paling lama, paling pengalaman, tetapi karena dia kenal dengan orang lain. Dia direferensikan oleh orang lain. Ya, dia adalah orang yang dipromosikan karena dia mengenal mungkin orang-orang penting di situ, yang dikatakan dengan orang istilahnya apa, ordal gitu, orang dalam. Banyak pekerjaan yang terbuka bukan karena orang itu mampu sesuatu yang luar biasa, tetapi karena dia kenal aja. Dia dapat referensi, dia dapat dititipkan oleh orang lain, sehingga ketika itu terjadi dia mendapatkan promosi, mendapatkan proyek, mendapatkan pekerjaan, dan usahanya bisa jalan. Bahkan untuk usaha pun sama. Ya, banyak modal-modal awal yang bisa didapatkan oleh seorang pengusaha bukan datang dari bank, tapi dari kenalan. Dari orang-orang yang bisa mendengarkan visi saudara, tiba-tiba mereka tergerak untuk bilang gini, boleh nggak aku jadi investornya? Boleh nggak aku sumbangsi dalam proyek kamu ini dan lain sebagainya. Dan akhirnya bisnisnya bisa terjadi. Ada banyak hal-hal, pekerjaan-pekerjaan di Indonesia ini yang nggak pernah diiklankan. Orang bisa dapatkan pekerjaan, orang bisa mendapatkan promosi yang mungkin gak ada di luaran, saudara. Gak kelihatan iklannya, tapi tahu orang dapatkan. Kenapa? Karena dari sebuah hubungan. Katakan saya hubungan. Dan saya tulis ini, keberhasilan itu seringkali bukan tentang apa yang saudara tahu. Atau apa yang kita tahu. Tapi siapa yang kita kenal. Siapa yang saudara kenal? Itu bisa membawa kita ke dalam promosi. Itu bisa membawa kita ke dalam terobosan di dalam usaha. Karena siapa yang kita kenal. Yes? Koneksi saudara, hubungan saudara dengan orang lain bisa membawa kita naik atau membawa kita turun. Nah masalahnya seringkali orang nggak memandang hubungan sebagai sesuatu yang penting. Orang memandang bahwa saya punya talenta, saya punya karunia, saya punya pengalaman, saya punya pengetahuan, saya punya uang dan lain sebagainya. Sehingga saya bisa berhasil dalam apa yang saya mau kerjakan. Tetapi dia lupa bahwa dia pun perlu hubungan. Dia perlu punya tim yang baik. Dia punya koneksi yang baik sehingga apapun yang Tuhan taruh dalam hatinya bisa terlaksana, saudara. Dalam Khotbah 4 ayat ke-9 ditulis oleh orang yang paling berhikmat pada zamannya. Dikatakan begini. Sama-sama 2, 3 apa? Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi ketika ada hubungan yang baik dan mereka bersama-sama berusaha, maka rewardnya atau hasilnya akan baik. Ada rewardnya dari hubungan, saudara. Ada upah dari sebuah hubungan yang baik. Nah, seringkali kalau orang punya pandangannya, saya nggak mau ketemu orang, saya nggak mau lah, saya nggak biasa ketemu dia, saya nggak bisa minta nasihat sama orang ini. Kenapa? Kalau saya ketemu sama dia, nanti dia anggap saya apa? Ya, berapa banyak di antara kita yang kadang-kadang kita malu untuk membangun hubungan dengan orang lain. Ada di sini pernah merasakan yang seperti itu? Masuk ke seminar, terus tiba-tiba kita ada pertanyaan nih. Sudah mau ngangkat tangan, tapi saudara malu. Jadi gak jadi. Ada di sini. Terus udah seminarnya selesai nyesel.
Seringkali kita bisa merasakan ke sana. Kenapa? Karena kita malu. Kita khawatir nanti orang bilang apa. Nanti kalau saya ketemu sama mentor saya ini, orang yang lebih dari saya, nanti kalau saya minta waktu sama orang ini, nanti apa yang dia pandang terhadap saya. Lagi pula saya nggak bisa punya kasih apa-apa sama dia. Dan saudara, akhirnya banyak orang yang menghindari hubungan, padahal Tuhan bekerja lewat hubungan. Yes. Dan memang gak menyenangkan seringkali, saudara. Ketemu sama mentor, ketemu sama orang-orang yang kita anggap orang yang lebih daripada kita, dan kita mau duduk di depan dia. Kita mau ngobrol sama dia. Saudara buka catatan, saudara buka notes dalam handphone saudara, dan saudara siapkan pertanyaan-pertanyaan yang saudara ingin utarakan. Dan ketika dia sampaikan nasihatnya, ketika dia sampaikan masukan-masukannya, seringkali telinga kita gak mudah untuk dengar. Kenapa? Mungkin ada hal-hal yang dia akan koreksi. Ada hal-hal yang tiba-tiba kita gak tahu jadi tahu. Oh ternyata saya salah jalan selama ini dan lain sebagainya. Dan saudara duduk di depan dia 1 jam, keringetan saudara. Kenapa? Karena kita ini mendapatkan hal-hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya dalam lewat hubungan tersebut. Nah saudara, tentang hubungan, ini bukan sesuatu yang baru. Hubungan bukan berarti kita, hubungan itu bisa membuat kita naik atau bisa membuat kita turun. Ya. Hubungan yang baik bisa membawa kita terus naik. Ada hubungan yang pergaulan yang buruk bisa membawa saudara keluar daripada rencana Tuhan. Banyak hal-hal yang ketika orang ketemu konteksnya dalam bisnis misalnya ya. Sudah ketemu sama orang dan dia dapat punya ide nih. Boleh gak aku undang kamu makan nih? Oh iya boleh dong. Aku punya ide bisnisnya ya. Terus dia cerita bisnisnya. Dan sudah dengerin bisnisnya dia kayak gimana. Visi ke depannya seperti apa. Dan tiba-tiba kita, wow keren banget. Untungnya berapa? Ini 30% bulan pertama. Wow. Sudah mulai ngitung-ngitung. Ini kayaknya kalau ikut bisnis sama dia 1 tahun jadi konglomerat. Tiba-tiba sudah tergiur, tiba-tiba saudara masuk dalam sebuah kesepakatan yang sama sekali saudara gak lewati ujian. You never pray, kita gak berdoa, kita gak nanya Tuhan dulu, kita gak minta waktu untuk menguji, tiba-tiba kita masuk di dalam sebuah kesepakatan yang bukan daripada Tuhan, sehingga itu bisa menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, membawa kita ke dalam sebuah permasalahan yang seharusnya kita nggak ada di situ. Jadi hubungan itu bisa membawa kita naik, membawa kita turun. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Tuhan ini bekerja lewat hubungan. Amin. Tuhan kerjanya memang hubungan, lewat hubungan. Saya bawa saudara dalam sebuah cerita tentang Elia. Mari kita buka 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-8. Yang semangat katakan amin. Ini Elia saudara, saya kasih konteksnya dulu. Dia ini seorang nabi besar. Seorang nabi besar, tapi masalahnya saat itu sedang dalam kekeringan. Sungai yang biasa dia minum dari situ sudah kering. Dan ketika zaman kekeringan datang, dia nggak tahu lagi harus ngapain. Ya, masa depannya dia nggak tahu, nggak ada makanan, saudara. Tiba-tiba firman Tuhan datang kepada dia. Di dalam kesulitannya, Tuhan mendatangkan pemulihan kepadanya, kepada Elia. Caranya gimana Tuhan bisa memulihkan dia? Caranya lewat ini, lewat hubungan. Lihat ini. Pergilah ke Sarfat ayat 9. Bersiaplah pergi ke mana? Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Diamlah di sana. Ketahuilah ini. Aku telah, apa saudara? Memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Di dalam kesulitannya Elia, Tuhan mendatangkan pemulihan lewat hubungan.
mempertemukan seorang janda dengan Elia. Janda ini lagi perlu mujizat. Kenapa? Karena ketika Elia datang kepadanya, dia hanya punya the last meal. Yang setelah dia masak, dia bikin roti, ya sudah itu selesai. Karena dia pun mengalami masa kekeringan, saudara. Kelaparan setelah itu. Dan dia katakan setelah aku masak ini aku akan mati. Gitu. Jadi janda ini perlu mujizat. Dan Elia perlu makan. Now you see how God works. Tuhan pertemukan dua orang yang memerlukan pemulihan. Dan pemulihan itu ada ketika Tuhan hubungkan mereka. Yang mengerti katakan, amin. Jadi jalan Tuhan, salah satu jalan Tuhan memulihkan saudara adalah lewat hubungan. Katakan sebelahnya, hubungan itu penting. Ya, berdua itu lebih baik. Ada jalan yang Tuhan mau utarakan mungkin dalam hidup saudara ketika kita mendapatkan hubungan yang datang daripada Tuhan. Nah pertanyaannya adalah gini, selalu dalam khotbah seperti ini saudara kita bertanya-tanya, gimana caranya saya dapat koneksi yang tepat? Yang mau mendapatkannya katakan amin. Nah Roma 8 ayat 28 ini adalah satu ayat yang menurut saya luar biasa ayat ini. Saya senang, siapa di sini percaya bahwa kita adalah milik Tuhan? Saudara percaya itu? Kalau saudara percaya lambaikan akan tinggi-tinggi. Ya kita percaya bahwa kita adalah miliknya. Dan ternyata Tuhan adalah Tuhan yang turut bekerja. Dia bukan Tuhan yang diam. Dia adalah Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Nah seringkali kita baca ayat ini kita berhenti di Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Tapi kita nggak teruskan itu. Karena terusannya dikatakan bagi siapa saudara? Hah? Bagi mereka apa? Yang mengasihi Dia. Bagi setiap saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi di dalam hubungan sekalipun sama. Tuhan mempertemukan hubungan yang tepat bagi saudara, bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Karena orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang dikenal oleh Allah. Ya, daripada makanya dari dunia, cara dunia, kalau orang ketemu sama orang lain, tukar kartu nama supaya dia dikenal oleh orang lain. Kalau dia punya sosial media, dia poles presentasinya supaya semuanya kelihatan baik di media sosial. Tapi sebenarnya reputasi saudara dan saya di surga jauh lebih penting, saudara. Apakah kita menjadi orang yang mengasihi Tuhan? Karena firman Tuhan katakan dalam 1 Korintus 8 ayat ketiga, yuk sama-sama kita baca 2 dan 3. Tetapi, dan suara keras 2, 3 apa? Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Apakah Allah mengenal kita? Orang yang mengasihi Tuhan, Allah kenal dia. Dia tahu. Meskipun mungkin di luaran orang gak tahu, tapi Tuhan tahu. Aku mengenal kamu, karena kamu mengasihi aku. Nah, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, janji Tuhan adalah Dia turut bekerja. Jadi jauh lebih penting saudara, ya, daripada kita poles toko kita, daripada kita bikin iklan macam-macam di toko onlinemu, buka segala macam cara gimana supaya dapatkan customer dan lain sebagainya. Jauh lebih penting menjadi pribadi yang lebih mengasihi Tuhan. Karena janji Tuhan adalah kepada orang-orang yang mengasihiku, aku turut kerja untuk kebaikannya. Yang percaya katakan amin. Dia berjanji bahwa dia gak akan tinggal diam. Dan cerita ini saudara, dalam ayat ini bisa dibuktikan, bisa terlihat di dalam cerita yang namanya Rut. Ketika saudara buka Rut
2 ayat yang ketiga, ya, Rut ini dalam keadaan susah, tapi dia mengasihi Tuhan. Rut ini dalam keadaan yang suaminya sudah meninggal, mertuanya, suaminya juga sudah meninggal. Dia tinggal berdua aja. Dia nggak tahu masa depannya kayak gimana. Dia nggak tahu harus ngapain lagi nih. Tapi Rut mengasihi Tuhan. Dia katakan, biarlah kepada mertuanya, biarlah Allahmu menjadi Allahku. Kemanapun kau pergi, aku pergi. Itu saudara. Dan dia mau melayani, dia mau berkorban meskipun dia pun dalam keadaan yang sulit. Rut itu punya pilihan, saudara. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa pulang ke kampung halamannya di Moab, tapi dia memilih untuk bisa melayani mertuanya. Dan Tuhan melihat pekerjaannya. Dia menjadi seorang yang dikenal Allah. Ya, mari kita buka dalam Rut 2 ayat yang ketiga. Dan inilah cara Tuhan bekerja. Pergilah ia, lalu sampai di ladang, memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Sudah tahu, percaya bahwa Tuhan bekerja untuk datangkan kebaikan? Ini hari-hari biasa aja nih. Lu lagi kerja. Kan pergi sama mertuanya nih. Dia kerja di ladang. Dan firman Tuhan katakan gini. Kebetulan. Sudah tahu, setiap kata kebetulan di dalam Alkitab. Itu cara Tuhan kasih kode sama kita. Nggak ada yang kebetulan. Betulan. Kebetulan ia berada di tanah miliknya siapa? Boas. Calon suaminya. Yang akan menikahi dia. Yang akan melahirkan Isai. Yang akan melahirkan siapa? Daud. Yang akan melahirkan Yesus. Kebetulan. Sudah tahu? Gak ada kebetulan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Gak ada. Allah turut bekerja mendatangkan apa? Kebaikan. Dan dia kerja di ladangnya Boas. Rut ini gak ngerti nih. Dia sudah berkorban bagi mertuanya. Dia mau menyerahkan hidupnya bagi Allah Israel. Lalu dia melayani aja. Dia kerja dengan segenap hatinya. Dia rendah hati. Dia ikuti apa kata mertuanya dengan taat. Dia lakukan aja. Dan Tuhan sedang kerja. Dan dia kerjanya di ladang Boas. Sudah tahu apa yang terjadi? Lihat ini. Rut 2 ayat 11. Boas jawab gini. Telah dikabarkan orang kepadaku lengkap. Segala sesuatu yang kau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu. Serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Ternyata ketika Rut ada di situ sedang kerja. Kebetulan dia ada di ladangnya Boas. Boas di sini. Dia sudah dengar seluruh ceritanya. Itu pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lengkap. Semua berita tentang Rut, Boas sudah tahu. Tahukah saudara? Reputasi kita di surga jauh lebih penting. Daripada reputasi kita di sosial media. Ya, Tuhan sudah kerja. Karena Tuhan kenal siapa Rut. Ketika dia dalam keadaan susah, ketika dia melayani setiap keputusannya. Dan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi dia. Dan ketika dia ada di Boas, ternyata Boas sudah dengar semua cerita tentang Rut. Itu Tuhan kita, saudara. Haleluya. Siapa yang mau mendatangkan, siapa yang mau menerima kebaikan yang Tuhan datangkan dalam hidup saudara. Ya. Jadilah pribadi yang mengasihi dia.
Tuhan mau mencari orang-orang siapa yang mengasihi dia lebih dan lebih lagi. Saya tulis ini, reputasi kita di sorga menentukan koneksimu di bumi. Apakah kita jadi orang yang dikenal Tuhan atau dikenal orang? Kita bisa tampil baik di depan orang, tapi apakah kita dikenal Tuhan? Siapa kita? Dan reputasi kita di sorga menentukan hubunganmu di bumi. Menentukan dengan siapa kita bertemu, dengan siapa kita akan berhubungan, dengan siapa hubungan-hubungan yang baru tercipta. Tergantung bagaimana apa yang kita tabur di sorga. Nah, Tuhan mempertemukan juga hubungan yang tepat melalui doa. Jadi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berdoa. Yang suka berdoa katakan amin. Ya, ternyata orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang berdoa. Dan firman Tuhan ajarkan kita kehidupan doa menentukan koneksi saudara. Luar biasa. Kehidupan doa kita akan menentukan dengan siapa saudara memiliki koneksi. Di mana saudara bekerja, pimpinanmu siapa, kepada klien siapa kita berjumpa, suppliermu saudara siapa, customer yang datang siapa. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi dia, yaitu orang-orang yang berdoa kepadanya. Sudah ingat cerita tentang siapa? Cornelius. Cornelius ini adalah perwira Italia. Beberapa tahun lalu rombongan dari ICC kita ke tanah perjanjian. By the way, siapa yang mau ke sana? Ya, yang angkat tangan dalam nama Yesus terima. Ya, haleluya. Kami pergi ke rumahnya, ya. Diopes itu bagus banget, ada pantainya gitu ya, kayak pelabuhan, kota besar sekali. Dan Cornelius, perwira Italia ini, dia adalah seorang yang senantiasa berdoa. Dan firman Tuhan catat begini saudara. Kisah Rasul 10 ayat keempat. Ia menatap malaikat. Jadi Cornelius kedatangan malaikat tuh ketika dia berdoa. Dengan takut ia berkata. Takut ya ketemu malaikat, dia bilang gini. Ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Sudah tahu orang yang mengasihi Tuhan dikenal Allah. Sama tuh? Ya. Apa yang dia berikan, apa yang dia lakukan, Tuhan kenal dia. Dan setiap doa-doanya dikatakan, ya, Allah mengingat engkau. Jadi Cornelius adalah orang yang baik, dia suka memberi, dia suka melayani dan lain sebagainya. Dan ketika dia berdoa, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi dia. Gimana caranya? Malaikat yang diutus, saudara. Datang kepada dia. Dan ketika datang kepada Cornelius, malaikat juga turun datang kepada Petrus. Nah, Petrus jauh tempatnya. Dia lagi di sini nih. Dia lagi mau makan siang, dia lagi lapar. Tiba-tiba dia dapatkan penglihatan. Dan malaikat Tuhan singkat cerita suruh dia Petrus datang ketemu dengan Cornelius. Dan akhirnya Cornelius diselamatkan. Keluarganya semua terima Tuhan Yesus. Dan Tuhan yang dipermuliakan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Jadi cara Tuhan memulihkan seseorang adalah lewat hubungan. Dan orang-orang yang mengasihi Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Dan ketika mereka berdoa, Tuhan bisa utus malaikatnya. Untuk bisa mempertemukan Cornelius dengan Petrus. Hana bukan Hana ini ya. Tapi Hana di dalam Alkitab. Hana dengan Samuel. Ketika Hana berdoa, Samuel ada lahir saudaraku. Ketika Nehemia berdoa, dia mendapatkan perkenanan dari raja. Siapa yang mau lebih lagi berdoa? Ya. Berdoalah untuk hubungan-hubungan yang saudara ingin miliki, yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena dengan cara itulah Tuhan bekerja dalam hidup saudara.
Dalam Kejadian 24 ayat 7 dikatakan begini, dialah juga yang akan mengutus malaikatnya di depanmu. Ya, sehingga engkau dapat mengambil seorang istri dari sana untuk anakku. Waduh, ketika ketika Abraham berdoa untuk mendapatkan istri untuk anaknya, dia berdoa, malaikat Tuhan utus untuk membuka jalan. Ya, siapa di sini yang single saudara? Dan satu hari beriman untuk menikah, berdoa. Amin. Yes. Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan ketika saudara ketemu dengan orang-orang, kita senantiasa harus terus berdoa, saudara. Ketika kita ketemu dengan klien, ketika ketemu dengan supplier, ketika saudara pergi ke pameran. Kemarin kami pergi ke pameran beberapa waktu yang lalu dengan anak-anak. Dan di tempat parkir saya bilang, ayo kita doa dulu nih. Kenapa? Karena kita akan ketemu banyak orang dan kita gak tahu nanti ketemu sama siapa. Jadi kita harus berdoa supaya Tuhan pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Dan Tuhan bekerja. Mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi kita perlu berdoa supaya Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita buka Amsal 21 ayat yang pertama. Sudah percaya Tuhan sanggup gerakan hati orang? Sudah percaya Tuhan sanggup mendatangkan customer? Sudah percaya gak sih? Sudah percaya Tuhan bisa sanggup mendatangkan prinsipal, pemimpin-pemimpin yang baik? Tuhan bisa gerakan hati orang, saudara. Lihat ini ya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Hati raja seperti batang air, yuk semua. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Hati raja. Siapapun yang saudara ketemu dengan mereka, Tuhan sanggup merubahkan hati seseorang. Makanya kita perlu senantiasa berdoa. Setiap perjumpaan, setiap pertemuan. Kalau saudara ada dalam kampus, dengan orang-orang siapa saudara harus bergaul, kita perlu senantiasa berdoa, Tuhan pertemukan aku dengan hubungan yang Tuhan memang siapkan bagiku. Ketemukan kalau saudara bekerja dalam sebuah perusahaan, Tuhan berikan aku supplier yang terbaik. Kalau saudara kenal mungkin orang mendistribusikan produk saudara, saudara perlu berdoa, Tuhan berikan aku distributor yang terbaik. Yes. Berikan aku customer yang terbaik. Dan saya berdoa, Tuhan berikan aku, kalau Tuhan percayakan jemaat yang terbaik. Itu doa saya juga. Tuhan berikan supaya kita sama-sama bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Praise the Lord. Jadi lutut kita ini lebih penting daripada kartu nama kita, saudara. Yes? Ya, daripada kita poles kartu nama, presentasi kita harus bagus, PowerPoint kita harus bagus, supaya presentasi kita, reputasi kita di luar, image-nya bagus, sosial media kita poles. Jauh lebih penting membangun diri saudara di hadapan Tuhan. Karena dari situlah datangnya koneksi yang Dia berikan. Dan koneksi yang Tuhan berikan bisa datangnya tiba-tiba. Seperti Ananias. Dia datang untuk Paulus. Paulus ini adalah orang yang menulis 3/4 dari perjanjian baru, saudara. Dan Tuhan bilang, kamu harus ketemu Ananias. Dan Ananias juga tahu dia harus ketemu sama Paulus. Ya, dan dia tahu Paulus ini seorang pembunuh. Saya gak mau ketemu dia, ini bahasa saya saudaraku. Tapi ya Tuhan pertemukan dia. Orang biasa Tuhan pakai untuk ketemu sama seorang yang akan menjadi Paulus. Dan dipakai Tuhan luar biasa. Orang biasa. Pertemuan Tuhan yang Dia kerjakan dalam hidup saudara bisa datang dari orang-orang yang tidak disangka-sangka. Saudara mungkin gak akan ketemu langsung dengan orang yang bisa memulihkan saudara, membawa promosi dalam hidupmu. Mungkin gak langsung. Mungkin saudara ketemunya sama seorang penghubung. Orang yang hanya mereferensikan seperti Andreas ya bawa Petrus kepada Yesus.
penghubung aja. Oh, saya kenal nih, saya kenalin kamu dengan dia ya. Saya kenalin kamu dengan si A, si B, si C. Dia adalah seorang penghubung. Mungkin orang-orang yang dipilih Tuhan adalah seorang yang menghubungkan saudara dengan orang lain. Mungkin orang yang dipilih Tuhan adalah seorang yang ketika saudara susah, dia seperti Harun dan Hur yang menopang saudara, menguatkan kita. Mungkin saudara ketemu dengan orang-orang yang memberikan nasihat dalam hidup saudara. Supaya kita nggak masuk dalam masalah yang berlarut-larut. Sama seperti ketika Musa duduk dan dia menghakimi bangsa Israel dari pagi sampai petang. Mereka ngantri dan Musa duduk. Dan ketika mereka datang kepada Musa mungkin gini ya. Aduh, kambing saya hilang. Oh, kamu begini. Aduh, domba saya dicuri. Kamu harusnya begini. Dari pagi saudaraku sampai petang. Dan ketika itu Yitro datang mertuanya. Bilang gini. Gak baik yang kamu lakukan. Dia datang dari Tuhan. Sebagai penasehat. Kalau kamu lakukan ini terus, semua orang akan capek dan kamu pun gak akan bertahan. Kamu akan lebih dekat surga nantinya. Gak akan tahan maksudnya. Iya kan? Lalu dia kasih nasihat. Harusnya begini. Perkara yang mudah biar kamu angkat para pemimpin. Dan dia kasih tahu syaratnya. Pemimpin yang cakap, pemimpin yang tidak mengejar suap dan lain sebagainya. Nah, perkara yang sulit boleh ke kamu. Dan ketika Musa dengarkan utusan itu yang datang dari Tuhan, mertuanya ini saudara, dia lakukan dan semuanya menjadi baik. Pemulihan itu ada dan dia bisa melayani luar biasa. Praise the Lord. Jadi Tuhan bisa datangkan hubungan dalam hidupmu hal-hal yang gak disangka-sangka. Amin. Siapa yang percaya Tuhan turut bekerja? Nah saudara, tapi gini, kita ini kadang-kadang mau ketemu sama orang kan. Kalau kita lihat mungkin di seminar, ya sebagai hamba Tuhan mungkin, saya pengen kenal sama dia nih. Kadang-kadang kita mau dekat sama orang itu. Tapi tahukah saudara bahwa kita ini mendapatkan hubungan dengan orang lain bukan apa yang kita mau. Tapi tergantung siapa kita. Hubungan saudara akan ditentukan bukan dari siapa yang kita mau berhubungan, tapi siapa kita. Saya tulis ini, kita tidak menarik siapa yang kita mau, tapi menarik siapa kita. Kehidupan saudara. Amsal 11 ayat 25 dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Orang yang suka melayani akan mendapatkan orang yang melayani. Orang yang suka memberi minum akan mendapatkan orang yang memberi minum. Orang yang murah hati mendapatkan orang yang murah hati. Kita mendapatkan hubungan bukan dari siapa yang kita mau. Ya, tapi siapa kita. Itu yang menarik orang-orang itu. Ya. Makanya pada waktu sekolah kadang-kadang orang yang masuk absen gitu ya. Istilahnya apa? Mabal gitu ya. Dia akan menarik semua orang yang sama. Gitu ya. Ya, kita menarik orang-orang ya dari siapa diri kita. Makanya kita penting untuk membangun hubungan yang baik. Amsal 18 ayat 24 dikatakan, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tetapi ada juga sahabat, katakan saya sahabat, yang lebih karib daripada saudara. Untuk mendapatkan sahabat, kita perlu jadi sahabat. Ya, sahabat dalam bahasa aslinya adalah broken to pieces. Artinya seorang yang tulus. Seorang yang bisa dipercaya, seorang yang otentik. Nah, Tuhan bekerja untuk orang-orang ini.
Tuhan bekerja untuk orang yang menjadikan dirinya adalah orang yang tulus, orang yang bisa dipercaya, orang yang bisa orang andalkan. Ya, orang yang otentik, yang bisa dipercaya. Yaitu orang-orang yang punya karakter Kristus dalam dirinya. Nah, semakin saya tulis, semakin kita memiliki karakter Kristus, semakin saudara akan dipercayakan hubungan yang tepat. Bukan sembarang hubungan, karena kita bisa kenalan dengan banyak orang. Mungkin saudara di kontak list kita ada mungkin ribuan orang. Tapi hubungan yang datang daripada Tuhan, ya, akan datang sebanding dengan karakter saudara. Ya. Haleluya. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dikatakan begini. Jika seseorang menyucikan dirinya. Kalau seorang menyucikan dirinya. Siapa di sini yang ini pakai Tuhan? Lambaikan tangannya saudara. Kalau orang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat. Ia akan menjadi perabot rumah. Untuk maksud yang apa? Mulia. Jadi kalau orang hidupnya benar, dia mau berusaha untuk berkenan di hati Tuhan. Dia mau belajar taat kepada apa yang Tuhan mau. Dia menjadikan dirinya perabot yang mulia. Dan firman Tuhan katakan, orang-orang seperti ini, dia dikuduskan, yaitu dipisahkan. Dipandang sama-sama apa? Layak untuk dipakai tuannya. Jadi orang-orang yang membangun karakter Kristus, dia akan dipandang layak, dipakai Tuhan. Tuhan akan memakai kita, memakai saudara dan saya untuk masuk ke dalam rencananya, yaitu yang disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Yang mau dipakai Tuhan, katakan amin. Ya. Hidup dalam panggilannya, hidup dalam kekudusan. Ya. Dan ketika kita setia dalam hal yang kecil, Daud setia dalam hal domba yang 2-3 ekor. Tuhan bekerja dalam hidupnya. Dia ketemukan dengan Samuel. Ya. Daud setia melayani Saul, Tuhan ketemukan dengan Yonatan. Tuhan turut bekerja, saudara. Ketika kita mau membangun diri kita. Mau membangun reputasi saudara di sorga. Hidup dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Maka itu jadi apa saudara? Kalau bicara soal karakter, kita perlu jadi pemberi, bukan penerima. Yes? Kalau kita ketemu sama orang yang baik, ketemu sama orang yang lebih daripada kita, alangkah baiknya kalau kita datang kepada dia dan kita bilang, apa yang saya bisa tolong? Apa yang saya bisa berikan? Daripada melihat apa yang saya bisa dapatkan dari dia. Apa yang saya bisa sedot nih dari orang ini. Cara pandangnya berubah, saudaraku. Kita dipanggil Tuhan untuk memberikan nilai tambah sama orang lain. Menjadi pemberi bukan penerima saja. Akan lebih bahagia firman Tuhan katakan. Orang yang memberi daripada menerima. Jadi orang yang memberi. Jadi orang yang bukan hanya mendapatkan keuntungan aja. Tapi orang yang memberikan keuntungan. Ya. Saya berusaha dari dulu sampai sekarang saudara, dan ke depan. Saya berdoa Tuhan terus mampukan. Kalau ketemu sama orang. Jaga hati supaya gak menjadi orang yang mau menarik semua hal yang baik dari diri orang lain. Tanpa mau memberi. Karena Tuhan mau kita semua menjadi orang-orang yang memberi. Orang-orang yang menolong, orang-orang yang melayani sama orang lain. Yes? Ya. Dan dengan demikian kita membangun karakter kita. Dan setiap hubungan yang Tuhan jadikan. Mungkin saudara punya, di sini ada yang arisan gak? Punya arisan? Ada di sini yang arisannya 2-3? Arisan di sekolah, arisan di kampus, arisan di tempat kerja gitu kan. Dalam setiap pertemuan saudara, pakai itu untuk apa? Supaya kita bisa menggunakan hubungan bukan untuk kepentingan kita. Tapi
tapi justru untuk kepentingan Tuhan. Yes? Gunakan setiap percakapan untuk kepentingan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Caranya gimana, Pastor? Wah, pada waktu saudara ketemu sama orang lagi jalan main sama dia, mungkin di kantor, di kantin, mungkin di tempat kerja, mungkin dimanapun saudara ketemu sama orang itu. Ketika kita berjumpa dengan orang itu, sudah berdoa sama Tuhan, Tuhan mau pakai saya apa? Saya hanyalah alat Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Pakai saya Tuhan. Dan di saat saudara berdoa demikian, tiba-tiba Tuhan bisa kerjakan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan bisa ingatkan kita untuk bersaksi, untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Sehingga setiap hubungan yang Tuhan berikan, saudara kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Yang mau katakan, amin. Ya. Haleluya. Maka itu siapa di sini yang memerlukan hubungan, saudara? Saya boleh undang Giboris ke depan. Siapa di sini yang memerlukan hubungan yang sehat, saudara? Mari kita bangkit berdiri yuk. Kalau kita mau membangun hubungan yang baik, saudara, kita harus mulai memutuskan, Tuhan, saya rindu Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena saya gak sanggup sendirian. Saya tahu Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saya tahu di tempat ini akan banyak orang-orang yang menangkap firman ini, saudara. Dan ketika saudara mulai berdoa, Tuhan, aku tahu Kau turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mulai hari ini Tuhan pertemukan setiap hari dengan orang-orang yang tepat. Kalau kita berbicara sesuatu yang memuliakan Tuhan. Kalau kita pertemuan dengan orang lain, kita selalu berdoa, Tuhan apa rencanamu? Aku hanya alat Tuhan. Ketemu sama dia. Apa yang aku harus sampaikan? Kalau saudara mau memutuskan sesuatu, kita tanya Tuhan, keputusan apa yang aku harus ambil? Dan ketika saudara mengandalkan Tuhan dalam setiap hubungan yang kau miliki, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan, aku berdoa Tuhan Yesus di tempat ini Bapa. Pada siang hari ini kami tahu Engkau adalah Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Aku berdoa Tuhan Yesus, urapan-Mu turun ke atas kami. Mulai hari ini, kepada siapa kami berjumpa, apapun yang kami bicarakan, sebelum kami memutuskan sesuatu, kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau menguji segala sesuatu dan pegang yang baik. Dan kami mau rindu Tuhan. Setiap hari kami bangun reputasi kami di surga. Menjadi orang yang melebihi dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Karena Engkau mengenal setiap orang yang mengasihi Engkau. Dan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka. Kami yang sudah jauh daripada Tuhan, ajar kami mendekat. Kami yang sudah jauh dari iClick, dari persekutuan, kami mau masuk ke dalamnya. Dalam setiap hubungan yang Tuhan percayakan mulai hari ini Tuhan, aku berdoa hubungan yang datang daripada Tuhan yang terjadi. Tuhan akan buka tutup pintumu kepada setiap pergaulan yang buruk, dijauhkan daripadamu dalam nama Yesus. Setiap pergaulan yang datang daripada Tuhan, setiap perjumpaan ilahi yang Tuhan siapkan, yang Tuhan sudah rencanakan terjadi bagimu. Aku berdoa hal ini akan mendatangkan pemulihan dalam keluargamu, dalam pelayananmu, di dalam pekerjaanmu, di dalam setiap usahamu. Dan bagi masa depan saudara, memenuhi panggilan Tuhan akan digenapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan satu lagu. Ku terhubung denganmu,
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu melekat di hatimu. Terima kasih Bang. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Katakan firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Bapak terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami pulang dengan sukacita. Kami tahu satu hal, persekutuan dengan Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Tempat ini Engkau memulihkan setiap kami dalam hubungan-hubungan, koneksi-koneksi yang ada. Sehingga lewat keberhasilan Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami angkat kedua tangan kami buka hati kami. Pulanglah dengan segala berkat ini. Allah Bapa kita di sorga memberkati saudara. Dan Dia sendiri yang melindungimu. Dia menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepada saudara, memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah dengan sukacita ini. Kau akan disebut orang-orang yang membawa damai, membawa kasih Kristus dimanapun kau ada. Dan ketika engkau membentuk karakter Kristus, buah-buah roh keluar dalam hidupmu. Kasih, kesabaran, sukacita, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tuhan mendatangkan pertemuan yang tepat. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Dalam nama Yesus mulai hari ini sampai selama-lamanya. In Jesus name. Everyone say amin. Praise the Lord. Katakan kiranya Happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.